cerdas di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya Sania Sridarmi dan juga bersama narasumber kita Bapak Mufti selaku Ketua BPKN Republik Indonesia. Dan kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan hak-hak konsumen, pada series kali ini kami akan berfokus untuk membahas terkait dengan kewajiban konsumen, khususnya kewajiban untuk membaca, memahami, dan juga melaksanakan dengan benar perjanjian dan atau dokumen penggunaan produk. Nah Pak, ini kan pasti banyak nih Pak dari konsumen cerdas ini yang terkadang masih malas-malasan begitu Pak dalam membaca terkait dengan perjanjian dalam bertransaksi. Nah, kadang konsumen ini merasa iya-iya aja, kemudian mereka akan langsung tanda tangan gitu ya Pak, padahal di dalamnya sudah banyak dan terperinci terkait dengan perjanjian mereka. Nah, BPKN sendiri ini pernah nggak ya Pak menerima kasus pengaduan yang diakibatkan karena kelalaian konsumen dalam membaca perjanjian? Jadi kami dari sampai tanggal 16 kemarin 2024 ini April itu menerima pengaduan 9.300 lebih kan gitu. Cukup besar kan gitu. Tetapi kalau kita ambil di jasa keuangan itu 3.200 kan gitu. Artinya apa? Bahwa memang banyak sekali kan gitu. Tetapi kalau dari sisi MTF alhamdulillah tidak ada persoalan kan gitu. Artinya zero pengaduan, dan kami memberikan penghargaan sekali lagi nanti kan gitu bahwa inilah contoh perusahaan yang memang perlu dicontoh, dan pada konsumen tentu harus melihat track record itu kan gitu yang pertama. Jadi kalau mau membeli produk atau apapun tolong dilihat perusahaannya ini kan gitu. Jangan sampai sekedar karena kemudian bunganya ringan, kemudian dengan cara itu, tapi tidak melihat nanti di belakang hari ada persoalan apa kan gitu. Kadang-kadang janji-janji manis dari sebuah produk itu kan besar sekali kan gitu. Misal tentu tidak kan gitu. Artinya kan ini kan sebuah lembaga pembiayaan jasa keuangan yang memang untuk kepentingan mobil-mobil. Saya kira kan orang suka mobil kan gitu di Indonesia, dan ini tentu yang pertama untuk perjanjian lagi-lagi untuk konsumen tolong dilihat biayanya kan gitu. Jangan, yang penting angkanya itu dilihat kan. Kan ada perincian. Betul sekali, kemudian Pak. dendanya, kemudian ada kewajiban. Kira-kira ada 5 aja, nggak banyak-banyak kan gitu. Kalau masalah data pribadi saya kira sudah oke, data perusahaan, pihak pertama dan sebagainya itu sebenarnya yang paling prinsip kan gitu. Sebenarnya kalau orang awam mau transaksi sebenarnya nggak terlalu ribet sebenarnya kalau jeli, tetapi kan angka itu kadang-kadang susah kan gitu. Misalnya bunganya berapa, nanti tenornya berapa, kemudian cara ngangsurnya, apakah nanti di debit, apakah kemudian nanti saya harus bayar cash ke kantor itu dan sebagainya. Kalau nanti ada keterlambatan, itu yang harus diperhatikan kan gitu. Jangan sampai kita sudah tahu bahwa nanti kalau angsuran 3 kali tidak akan diperingatkan, ya kita harus terima. Dan yang penting bagi konsumen itu harus, misalnya kalau diperingatkan tolong kooperatif kan gitu, jangan sampai menghilang kan gitu. Rata-rata kan ada juga konsumen yang nakal yang kemudian menghilang kan gitu. Betul sekali, identitasnya, teleponnya diganti, sebenarnya malah berbahaya itu kan gitu. Kalau mereka datang ke kantor dikasih penjelasan dari MTF misalnya enak, itu clear selesai kan gitu. Ada rescheduling gitu. Mungkin tadi kan kita sudah sedikit membahas bahwa sepertinya konsumen ini kadang mereka merasa malas begitu Pak karena isi perjanjian yang begitu detail. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri, poin apa saja sih Pak yang sebenarnya mereka ini wajib untuk mengetahuinya begitu Pak? Iya, tentu yang pertama data pribadi harus jelas kan gitu. Jangan sampai kita KTP kita keliru misalnya. Kita sudah pindah alamat masih pakai KTP itu. Kemudian referensi kita misalnya harus jelas kan gitu dan sebagainya. Ada perkembangan apa-apa harus dicantumkan di situ kan gitu. Yang kedua, yang paling penting adalah nominal yang harus kita bayar kan gitu. Misalnya berapa sih mobil ini harganya? Kalau harganya 100 juta ya memang harus tertuang di situ kan gitu. Kemudian biaya bunganya, dan kemudian kapan harus bayar, dan jatuh tempo dan sebagainya harus kita catat bila perlu di kalender kita, di handphone kita dan sebagainya. Karena kadang-kadang kita lupa kan gitu. Misalnya konsumen, saya tanggal 30, kalau bisa tiap tanggal 1 kan gitu misalnya transaksinya itu, sehingga pas gajian kita ingat kan gitu, atau langsung auto debit dan sebagainya gitu, sehingga konsumen merasa nggak terbebani dengan tagihan-tagihan itu. Misalnya gajinya 10 di debit 2 juta kan nggak ada persoalan kan gitu, misalnya masih tenang. Betul sekali Pak. Dan konsumen lagi-lagi ya tentu harus itu tadi, yang pertama harus benar-benar menghitung, mengkalkulasi, jangan sampai meleset, karena biasanya tenor-tenor panjang itu yang masalah kan gitu. Kita sudah punya mobil, sudah kredit 2 tahun, tapi tiba-tiba kita kepengen tahun ketiga sementara kita masih punya tenor 5 tahun kan gitu misalnya. Itu kadang-kadang lupa kan gitu. Nah, itu seringkali konsumen mengabaikan kan gitu, dan kemudian ya seenaknya, dan kemudian nanti ditarik jadi masalah dan sebagainya, apalagi ada pihak ketiga. Makanya kami sudah rekomendasi kepada pemerintah, yang pertama
harus ada sertifikasi kepada pihak ketiga kan gitu. Betul, Pak. Misalnya dalam tanda kutip mata elang yang tiba-tiba di jalan, itu kami sudah berikan sertifikasi kan gitu. Nggak ada sekarang yang sweeping di jalan kan gitu. Dan yang kedua, ketika ada terlambatan pembayaran juga tolong langsung hubungi pada pihak perusahaan kan gitu. Kami cukup melindungi konsumen karena tugas kami seperti itu. Jadi kami sudah merekomendasikan kepada OJK, kepada Kemenku, kepada kepolisian, sampai ke pengadilan bila perlu kan gitu, untuk bagaimana supaya tidak terjadi istilahnya win-win solution dari konsumen dengan pihak pelaku usaha kan gitu. Baik. Jadi mungkin kalau bisa saya rangkum, tadi antara regulasi pun juga sudah sangat mendukung ya Pak untuk terjadinya di sini transaksi yang aman dan juga nyaman gitu ya Pak. Benar. Dan mungkin saya juga boleh singgung nih Pak terkait dengan kondisi konsumen yang memang nyatanya terkadang mereka itu belum begitu paham terkait dengan isi perjanjian, namun mereka enggan begitu Pak untuk bertanya karena mereka mungkin merasa malu atau mungkin merasa tidak enak atau malah merasa takut merepotkan gitu Pak. Jadi malah di ujungnya konsumen juga yang dirugikan. Nah itu seperti apa Pak terkait dengan keadaan konsumen yang mungkin ingin menanyakan terkait dengan isi perjanjian mereka sendiri? Iya, jadi memang ada konsumen yang memang dalam tanda kutip kolot lah, artinya jadul lah kan gitu. Mereka ya pokoknya udah tahu, tapi ternyata dia nggak paham kan gitu. Betul, maka perusahaan pun harus punya kewajiban kan gitu, selalu media daring lah, sesekali untuk catering, sesekali untuk memberikan satu informasi yang sifatnya ya menghibur kan gitu. Misalnya dengan memang berat perjanjian, tetapi ketika disampaikan dengan konsep-konsep yang infotainment kan bisa kan gitu. Misalnya melalui sekali-sekali dikirim dengan bagaimana kemudian kewajiban-kewajiban itu dibikin narasi-narasi yang kartun atau apa kan gitu, sehingga mereka merasa waduh begitu kan gitu. Jadi tidak langsung, kalau ketemu langsung kan gak enak, tapi kalau kan sekarang media-media sosial cukup banyak kan gitu, melalui jejaring itu, melalui pendekatan medsos, saya kira orang seneng kan gitu. Misalnya saya terima, saya punya kredit di MTF misalnya, saya dapat seneng sekali kan gitu Pak. Dapat misalnya kan gitu Pak. Jadi ini ya, misalnya diperingatkan pun dengan peringatan yang nggak terlalu misalnya mendesak dan sebagainya, juga seneng orang kan gitu. Misalnya Pak, tanggal 1 waktunya ya Pak kan gitu, Pak ini nanti ada hadiah misalnya apa kecil-kecil gitu kan, seneng kan gitu. Daripada kita ingatkan tapi dengan cara yang ini kan mereka juga ingat kok, mereka konsumen ini juga menikmati dari produk itu. Dan kemudian ya tinggal proses pembayaran yang saya kira kadang-kadang ada kebutuhan mereka yang mendesak kadang-kadang kan gitu. Tapi kan mereka kalau diingatkan seminggu 2 minggu kan juga masih, kita kalau diingatkan bank atau diingatkan oleh leasing juga udah tahu diri kan gitu. Wah ini sudah saya waktunya ini kan gitu misalnya. Seperti itu ya. Boleh begini Pak, jadi kalau mungkin kita boleh rangkum sedikit gitu ya, apa saja yang menjadi dampak negatif bagi konsumen yang tidak mau membaca dan juga tidak mau memahami isi perjanjian dalam transaksi. Boleh nggak Pak dibagikan terkait dengan dampak negatifnya itu sendiri? Ya, saya kira dampaknya sangat negatif sekali kan gitu. Yang pertama, bahwa akan ada dispute kan gitu. Akan ada sengketa di kemudian hari kan gitu. Itu yang kita eliminir, jangan sampai, atau mitigasi jangan sampai terjadi seperti itu kan gitu. Nah, kalau konsumen seperti itu tentu perlu dibedakan antara konsumen yang cerdas, konsumen yang kritis, yang mampu, dan konsumen yang masih dalam tanda kutip belum terlalu memahami isi ya. Tentu pendekatannya harus lebih intens kan gitu. Artinya mungkin kalau yang cerdas ya perlu dibaca cuma 1 jam kan gitu. Tapi kalau yang tidak mengerti ya tentu mungkin berjam-jam, kayak orang kuliah kan gitu. Ini Pak pasal ini maksudnya ini Pak ya, pasal ini Pak ya, Pak ini atau ini kan gitu misalnya. Itu lebih detail kan gitu. Sekali, Pak. Udah paham, bila perlu direkam kan gitu. Pak dulu saya jelaskan seperti itu kan gitu misalnya. Jadi jangan lupa untuk konsumen cerdas, pastikan untuk menjalankan seluruh kewajibannya selaku konsumen, dan juga jangan lupa memperhatikan setiap isi detail perjanjian ketika akan melakukan transaksi. Terima kasih banyak kepada Bapak Mufti atas sharing ilmu yang telah diberikan kepada kita semua pada sesi hari ini, dan semoga podcast MTF spesial Hari Konsumen Nasional pada hari ini bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban membaca dan juga memahami perjanjian dalam bertransaksi. Karena konsumen yang cerdas adalah konsumen kritis, cerdas bertransaksi, jeli, teliti, hati-hati, dan berani bicara. Jangan lupa untuk menyaksikan episode bincang-bincang berikutnya bersama dengan Bapak Mufti selaku Ketua BPKN Republik Indonesia. Stay tune terus di Instagram @mandiritunas finance. Akhir kata saya, Sania Sridarmi, pamit undur diri. Terima kasih.